Oke, balik lagi sama Bram Navendra di sini. Kali ini sesuai judul dan thumbnail, gue akan unboxing helm baru gue. Jadi sebenarnya bukan helm baru ya, helm second. Belinya second tapi baru. Dan langsung aja kita ke intro videonya dulu. Oke, jadi ini wujud helmnya, ini boxnya ya. Arai, jelas Arai. Walaupun bukan RX7X tapi tetap Arai. Ini lihat sudah SNI ya. Tipenya adalah Tour Cross 3 ya, sesuai judul. Dan ini asli, bukan KW-KW, no fake helmet. Jadi ini asli, original dari Jepang, tangan pertama. Maksudnya tangan pertama, jadi ya emang dia beli langsung dari toko helm, dari toko aparelnya. Dan FYI ini bekas temen gua, jadi gue tahu sejarahnya gimana. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu. Jadi namanya itu Fahri Muhammad, atau kalian biasa mungkin taunya si Entong. Nah, gambarnya di sini. Jadi langsung kita unboxing aja, nggak pakai lama-lama. Wow. Pertama ya ini bubble wrap. Ini packagingnya udah bukan dari original ya, karena gue beli second. Terus ini kayaknya buat visor ya. Di tempat buat visornya kebetulan dapet 3, nanti gue jelasin aja. Tuh ada tulisan Genuine Parts ya. Dan enaknya beli second gini tuh, kalian dapat perintilan-perintilan ya, nggak tahu sih, tergantung orang ya. Kalau gua jujur aja kali ini gue merasa beruntung banget karena helmnya itu terbilang jarang, dan gue dapat perintilan-perintilannya yang bener-bener all details. Saya tuh masih dapat kayak manual book, masih dapat. Nanti kita jelasin, kita langsung aja. Udah gak sabar juga. Jeng, sebenarnya bukan unboxing ya, karena gue udah tahu helmnya juga. Dan ya gue belinya second gimana ya nih. Gue beli second jadi gue udah tahu bentukan helmnya gimana. Sejujurnya gue pengen banget Arai dari dulu. Cuma gue tuh agak not a fan of bentuknya gitu. Kayak bentuknya tuh kayak bulat banget, kayak itulah. Oke, langsung saja, nggak pakai lama. Tunggu dulu. Jadi sarungnya begini, kebalik, bukan salah desain, tapi mungkin fungsinya kalau misalkan kalian pakai ke mall bawa-bawa bersama sarungnya tuh tulisannya jadi nggak kebalik, karena bawahnya kan rata-rata biasa begini karena talinya itu ada di atas. Jadi yaudah, langsung kita buka aja helmnya. Masih ada logo Sport Bike Indonesia, gue nggak tahu nih dapetin stikernya kapan. Ini LED Tour Cross 3 Arai helmet Snell ya, Snell. Ini dia helmnya, gimana? Ganteng gak? Ganteng parah, sumpah. Menurut gue sih, gue suka banget modelnya. Tuh, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, atasnya. Nah, ya memang ini bulat juga, bulat. Tapi kalau gue nonton video dari klaimnya Arai, itu emang ada fungsinya. Jadi kalau misalkan helm bulat kayak gini, pas kalian jatuh di aspal itu nggak, apa ya, pas jatuh tuh kayak gesekannya tuh halus gitu. Gimana ya, gesekannya halus ya, pokoknya pas jatuh di aspal tuh jadi kepala kalian nggak kepentok, karena misalkan ada winglet yang tajam, gue nggak nyebut merek, misalkan terus in case lu crash terus kayak ngehantem gitu kan, jadi ada hantemannya lebih kuat dibandingkan ini, karena ini permukaannya bulat dan halus, jadi pas ngegesek aspal udah kayak roda berputar aja gitu. Oke ya, bentukannya begini pokoknya. Kenapa gue ngambil Tour Cross ya? Pertama karena ada topinya, jadi bentukannya berbeda dari Arai pada umumnya, dan bentukannya tuh gue matchingin sama motor gue juga, karena motor gue udah naked MT ala-ala Supermoto, jadi di helmnya juga ala-ala Supermoto. Lihat tuh, bentuknya rada-rada Supermoto. Tapi first impression gue tentang helm ini adalah kayak gue jadi keinget game Halo, kalau kalian tahu gamenya. Helmnya mirip ya, ini Iridium Red namanya, tapi kelihatannya sih lebih ke gold ya kalau dari depan tuh, kalau kena pantulan sinar warna kuning. Cuma kalau dari samping, nah baru kelihatan merahnya tuh di bagian sini ya. Ini kalau kalian bisa lihat mungkin ya, lecet-lecetnya tuh lecet pemakaian ya. Nih fokus kayak gini. Terus ini udah pasti ya kalau Arai, karena dia tuh pakai side pod namanya. Kalau
helm-helm biasanya kayak gini, ini kan visornya jadi kayak di luar gitu ya. Kalau Arai itu visornya di dalam side pod gitu, semua tipe Arai ya. Jadi ya mungkin ketekan, kegesek-gesek jadinya ada bekas-bekas ininya, wajar pemakaian juga. Terus helmnya seperti ini pokoknya. Terus katanya helmnya adem banget. Sejujurnya gue belum pernah pakai helm ini di jalanan, jadi cuma gue fitting doang. Dan sejujurnya gue tuh pengen Arai, tapi gue nggak suka bentuknya, emang agak aneh, agak lucu. Tapi ya begitu kenyataannya, gue pengen emang Arai itu. Kalau kalian udah pernah nyobain fittingnya Arai, kayak pas dipakai helmnya pas masuk itu jelek, manju. Apa sih? Oke, mohon maaf kalau angle agak berbeda karena tadi tiba-tiba baterainya habis, karena sebenarnya dari tadi udah kedip-kedip, cuma gue paksain aja sampai habis. Biasa, YouTuber amatir. Oke, gue belum pernah nyobain helm ini di jalanan, baru kayak fitting doang gitu. Dan katanya adem banget, tapi gue ya paling besok lah ya. Kalau bagi gue besok, bagi kalian next video pasti gue publish soal first impression helm ini di jalanan, fittingnya gimana. Dan oh ya, sebenarnya sebelum gue ngambil helm ini, gue nanya dulu ke si Entong, bilang fittingnya gimana, masih oke nggak? Dia bilang masih oke kok. Terus pas gue cobain pertama kali, emang ya tipikal Arai sih. Lu kalau pakai Arai bener-bener kayak nyobain Arai pertama kali, terus lu cobain masuk ke kepala lu, ya seperti yang gue bilang tadi, jelek langsung tuh, kayak kepala lu tuh dicaplok, bener-bener nempel semua sampai pipi-pipi juga. Karena kalau yang gue rasain ya, based on pengalaman gue, jadi kayak kalau helm kayak gini atau bahkan Shark itu mungkin ada yang nge-press di sini, yang nge-press, terus ada yang nge-press juga di belakangnya, tapi gue ngerasain tuh masih ada kayak gap small, kecil, kayak gap, pokoknya masih ada gap yang nggak nempel semua gitu loh. Kalau Arai itu rasanya pas pertama kali masuk ke kepala, kayak lu langsung dipeluk gitu kepala lu, bener-bener semuanya. Dan apalagi nih helm apa ya jatuh ya, Tour Cross ya, helm adventure lah ya sebenarnya. Visibilitasnya gede banget pas gue cobain, kayak gede banget. Tapi ada yang unik sih sebenarnya. Pas gue lihat, dia tuh kan visornya kayak gede banget dan gimana ya, kayak apa ya, kayak terlalu lancip gitu bentuknya. Kalau dari ini kayak terlalu lancip lekukannya, dan yang tengah tuh jadinya kerasa kayak kalau kalian pakai kacamata minus atau kacamata silinder mungkin. Gue nggak tahu sih, mungkin bakal pusing atau gimana, cuma ya nanti kita lihat di jalan aja gimananya. Dan helmnya, ngomongin adem banget tadi, gue kelupaan, dia ada 7 ventilasi sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya begitulah. Kalau yang ini wajib lah di Arai. Cekrekannya juga, cetek-cetekannya juga masih berfungsi normal semua. Jadi sebenarnya emang gue beli helm ini second, tapi second rasa baru ya. Karena emang gue tahu banget si Entong tuh kalau ngerawat helm kayak gimana. Dan yaudah, kita lanjut ke perintilan aja gimana. Jadi kalian kalau beli Arai baru, Arai top, pasti dapat helmnya doang, bahkan pinlocknya aja, atau apa namanya, anti fog pinlock kan merek, anti fognya aja itu terpisah. Dan untungnya karena gue beli second, harga di bawah pasaran, dan harga di bawah harga baru juga. Jadi benar-benar worth it. Itu masih lengkap juga nih. Contohnya manual booknya masih terbungkus rapi. Nah, kita buka dulu. Set. Itu kayak buat pelindung visor, cuma ya juga nih jadi buat pelindung manual book. Manual booknya dapat 2, gue nggak tahu bedanya apa. Cuma yang jelas yang gue tahu adalah yang satu ini masih bagus banget, belum ada sobek, belum ada ya mungkin kelipet-lipet doang, tapi lecak pun enggak, masih mulus. Bedanya di sini ada bahasa-bahasa lain selain bahasa Jepang, karena ini dari Jepang jadi dominan bahasanya bahasa Jepang gitu. Terus lucunya kalau buku panduan kayak Arai gini, itu ada gambar kayak apa ya nyebutnya, gue takut salah nyebut, mungkin anime atau anime gitu, kartun-kartun Jepang lah, lihat tuh, animasi gitu jadinya, bukan yang terlalu baku ya kayak ya helm-helm lain pada umumnya. Ini lagi
helmnya nggak boleh ditenteng sama Heng. Bercanda Heng. Ya pokoknya animasi gitulah. Bahkan gambar orangnya pun kayak digambar tangan gitu loh. Lucu ya kayak gitu. Ini bahasanya banyak banget, bahasa Inggris, Prancis, Jerman segala macam, cuma nggak ada bahasa Indonesia. Kalau yang satunya ini full Jepang semua tuh, bener-bener kayak buka bukunya, tapi ini kayaknya lebih detail lah, soalnya ada hitungan berapa milimeternya, terus lokasinya, cara buka paddingnya. Tapi ini bener buka buku ini tuh kayak kalian baca komik Jepang aja udah, atau baca buku origami. Tulisannya Jepang semua, cuma gambar doang yang bisa kalian ngerti kan. Ya begitulah, ini masih bagus banget dan pasti gue simpen juga, kali-kali mau pindah tangan lagi tapi nggak tahu sih. Lanjut, ada mungkin ini buat visor ya, tuh tempat visornya tulisannya Jepang juga, all genuine parts. Ini dijual terpisah ya, setahu gue tuh. Ini ada nih. Harganya kalau di sini ya, di sini itu lihat nggak? Harganya itu 4.400 yen. Kalian hitung sendiri aja karena ya atau nggak muncul di sini kisarannya berapa. Dan yang gue dapet itu ini sidepod namanya. Sidepod ini gunanya buat kalau misalkan, jadi ini helm kan ada topinya. Kalau kalian mau pakai tanpa topinya ini nggak bisa pakai sidepod yang bawaannya ini, harus pakai sidepod yang ini. Dan ya kira-kira mungkin jadinya kayak gini kalau misalkan nggak pakai topi, kayak gitu. Itu harus beli lagi terpisah juga. Harganya segini. Nah, ini hitungan Jepang ya, gue nggak tahu kalau udah masuk Indonesia beserta pajak, ongkir dan segala macam berapa. Cuma ya kalau harga berdasarkan yennya ya segitu. Jujur perintilannya dapat banyak. Ada 2 visor, ada clear, smoke atau dark, sama iridium red itu. Semuanya made in Japan. Ini juga lihat, ini bungkus buat visor iridium ya, lihat ada tulisan made in Japan. Harganya di sini ada nggak ya? Harganya di sini nggak ada, tapi yang jelas kalau kalian nyari visor Array Tour Cross 3 iridium itu susahnya setengah mati. Si Entongannya tuh katanya cerita susah banget dapetinnya. Sampai nitip temen di Jepang pun nggak ada katanya. Akhirnya gua nggak tahu gimana ceritanya, dia beli di mana. Dan ini kalau kalian mau lihat, jadi dia ada 4 varian kalau di plastik ya, kalau dibungkusnya. Ada red, gold, silver, dan blue. Nah ini tampaknya kalau dari dalam ya sesuai sih, emang kalau red itu jadi kelihatannya kayak agak kebiru-biruan dari dalam, gold begini, silver begini, blue itu agak kuning-kuningan, dan ya gitulah. Terakhir ini agak unik, ada stiker RC Moto Garage karena dia belinya di sini di RC Moto Garage. Ini stikernya masih jadul banget, gila. Logonya masih yang lama semua tuh. Kebetulan gue besok mau ke RC juga, mau pasang clamp kit tuh ya, speaker dan klampnya buat pasang Sena, jadi kalian nggak harus beli Sena fullnya kalau misalkan beli helm baru. Dan balik kalau ngomongin helmnya lagi, kenapa warnanya hitam, karena gue berpikiran kayak kalau misalkan gue lagi tukeran motor atau gue lagi pengen test ride motor atau mini motor atau gimana, pakai motor yang lain itu masih matching, masuk banget. Karena pas gue ngambil helm ini, terus gue mintakan kantong buat ditaruh di sini fotonya. Gue bilang, kantong minta foto lu pas pakai helm ini gitu. Dia ngirimin fotonya tuh pada yang pakai motor sport, naked, Harley, bahkan Harley pun masuk, motor adventure apalagi lebih masuk lagi. Kayak ini bener-bener desainnya tuh universal buat di semua genre motor. Jadi ya gue merasa nggak rugi sih gue beli ini. Dan ini juga ya hampir semua saya ada ini buat penghalang angin. Terus paling sekian dulu untuk unboxing helm baru, helm second like new gua. Ya helm baru lah hitungannya lah ya, karena kondisinya juga masih bagus banget. Terakhir juga Sintong bilang ya kan, seperti yang gue bilang, apa gue udah bilang, gue lupa, pokoknya udah di coating. Dan sorry kalau kurang detail karena emang ini hanya video unboxing. Kalau misalkan kalian request video review, full review tentang helm ini, mungkin bakal gue bikin.
Tapi kalau enggak juga ya we'll see. Tergantung AdSense. Jadi paling sekian dulu vlognya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe jelas. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah. Gua nggak tutup kamera kok, kalau biar nggak alay. Tenang Mas Herga, gue matiin.